Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurveda Kamarula dari Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan bidan dengan ibu dan keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama mengenai hubungan ibu dan anak. Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya. Bidan mempunyai peran, fungsi, dan kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan kepada wanita. Di sini hubungannya, bidan memiliki peran tersendiri, yaitu peran bidan sebagai komunikator, motivator, fasilitator, dan konselor. Yang pertama yaitu peran sebagai komunikator, di mana bidan di sini sebagai pemberi pesan atau pihak yang menyampaikan pesan kepada ibu mengenai informasi-informasi terkait kehamilan, persalinan, nifas maupun hal-hal yang berkaitan dengan ibu hamil. Kemudian di mana bidan di sini sebagai motivator, yaitu bidan memberi motivasi kepada ibu, memberikan dukungan, arahan kepada ibu untuk mencapai target yang diinginkan. Kemudian bidan sebagai fasilitator, di mana bidan harus siap memberikan dukungan kepada ibu hamil dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan mampu memimpin suatu forum. Kemudian bidan sebagai konselor. Ini bidan mampu memberikan konseling kepada ibu hamil agar terciptanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian anak. Sebelumnya, tahu nggak sih apa komunikasi efektif itu? Jadi komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut, yang dimana tujuannya yaitu untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, dan pengirim dan umpan balik seimbang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif, yang pertama itu ada perkembangan, di mana agar dapat berkomunikasi efektif dengan seseorang, bidan harus mengerti pengaruh perkembangan usia, baik dari sisi bahasa maupun proses berpikir orang tersebut. Kemudian ada persepsi. Persepsi ini di mana bidan harus mengetahui bagaimana pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa atau pesan yang sedang disampaikannya. Kemudian ada nilai. Nilai merupakan standar yang mempengaruhi perilaku, sehingga penting bagi bidan untuk menyadari nilai seseorang. Kemudian ada latar belakang sosial budaya. Karena kita di Indonesia ini beragam suku dan budaya, otomatis bahasa yang dipergunakan sangat banyak, sehingga bidan harus mampu menyesuaikan dengan siapa orang tersebut dia sedang berkomunikasi. Kemudian ada emosi. Di sini bidan harus mampu mengetahui emosi apa yang sedang dihadapi dia dengan si penerima pesan, entah itu bisa marah, sedih, senang, karena itu dapat mempengaruhi proses komunikasi tersebut. Kemudian ada jenis kelamin. Karena tiap gaya komunikasi yang berbeda antar jenis kelamin itu sangat terlihat, seperti perempuan yang cenderung lemah lembut saat berkomunikasi dan laki-laki yang cenderung lebih maskulin atau lebih tegas. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan di sini berkaitan dengan cara berpikir dari seorang komunikator dan komunikan. Kemudian ada peran dan hubungan, lingkungan, dan jarak. Kemudian berikutnya ada teknik penyampaian pesan efektif dalam pelayanan kebidanan. Tekniknya di sini ada beberapa. Yang pertama itu berhadapan, artinya dari posisi ini adalah saya siap untuk berkomunikasi dengan Anda. Kita melihat lawan bicaranya responnya seperti apa. Kemudian mempertahankan kontak mata. Kemudian ada membungkuk ke arah klien, itu seperti lawan bicara kita yang lebih tua, kita harus lebih sopan. Kemudian mempertahankan sikap terbuka, dalam arti tidak melipat kaki atau tangan, menunjukkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Kemudian tetap rileks, karena tidak mungkin seorang bidan dalam menyampaikan pesan terlihat tegang atau tidak siap. Kemudian isyarat vokal, termasuk semua kualitas bicara nonverbal, misalnya tekanan suara, kualitas suara, tertawa, maupun kecepatan dalam berbicara. Kemudian ada isyarat tindakan, yaitu semua gerakan tubuh termasuk ekspresi wajah dan sikap tubuh. Kemudian ada isyarat objek,
kemudian ada ruang dan sentuhan. Terakhir ini yaitu kontak fisik antara dua orang. Contohnya ketika kita memberi sentuhan kepada lawan bicara yang sedang bersedih, otomatis kita akan mempengaruhi tujuan dari komunikasi tersebut, karena orang yang diajak untuk berkomunikasi akan lebih rileks. Kemudian ada hambatan dalam keterampilan efektif dalam pelayanan kebidanan. Sebelumnya, pengertian hambatan komunikasi menurut Effendi 2003 menyatakan bahwa beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidaklah mungkin seorang melakukan komunikasi yang sebenarnya efektif. Ada banyak hambatan yang dapat merusak komunikasi tersebut. Segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi disebut sebagai gangguan. Kemudian ada De Vito 2009 menyatakan bahwa hambatan komunikasi memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan, hal apapun yang menghalangi penerima pesan tersebut. Komponen penghambat komunikasi. Di sini ada 4 komponen penghambat komunikasi. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Kemudian ada hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang digunakan antara si pengirim dengan si penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Selain itu, contoh dari simbol ini adalah ketika kita sekarang ini adalah zaman penggunaan WhatsApp, di mana ketika kita salah mengirim emoji, maka yang diartikan oleh si penerima pesan itu akan berbeda. Kemudian ada hambatan media. Sekarang komunikasi sudah canggih ya. Media yang digunakan juga semakin berkembang. Jadi hambatan media ini sangat berpengaruh, yaitu misalkan di daerah-daerah pelosok atau daerah terpencil, kurangnya media komunikasi ini sangat berpengaruh sehingga komunikasi dapat terhambat. Kemudian ada hambatan dalam bahasa sandi, dapat terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Dan terakhir, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian saat kita menyampaikan pesan. Terakhir pembahasan kita yaitu faktor penghambat komunikasi. Di sini faktor penghambat komunikasi ada 3, yaitu hambatan yang bersifat teknis, hambatan sematik, dan hambatan perilaku. Hambatan yang bersifat teknis di sini juga bercabang seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan, kemudian penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, kemudian ada kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya komunikasi. Kemudian ada hambatan sematik. Hambatan ini disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa seperti kata-kata, kalimat, dan kode-kode. Kemudian ada hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan, disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku ini tampak dari berbagai bentuk seperti pandangan yang bersifat a priori, prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah, dan sifat yang egosentris. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan bidan dan ibu dan juga keterampilan berkomunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.